Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Coba toleh sebelahnya yang belum senyum disenggol. Sudah mandi belum? Makanya enggak senyum. Saudara, saya mau share sesuatu yang Tuhan izinkan menjadi pengalaman pribadi buat saya. Beberapa waktu yang lalu, cukup lama, tahun lalu, saya tuh mendapatkan satu message Tuhan buat saya pribadi, buat saya. Dan ketika saya mendapatkan message itu, Tuhan bisa pakai apa saja untuk bicara ya. Bahkan saudara percaya nggak Tuhan bisa pakai WhatsApp untuk bicara? Pernah? Pernah dapat WhatsApp terus kemudian orang send something, orang send message terus saudara merasa ketampar? Pernah? Sering? Kalau Anda sering berarti Anda sering WhatsAppan. Daripada sering baca Alkitab. Jadi Tuhan bisa bicara lewat seperti itu. Nah, saya dapat message, tapi bukan dari WhatsApp, tapi dari Instagram. Jadi ada orang, ada hamba Tuhan mengupload kata-kata yang kebetulan pada hari itu menemplak saya dan betul-betul seperti menjadi rema. Bunyinya begini, get ready, I have a new assignment for you. What you have to do is just to say yes at the altar. Entah kenapa pagi itu waktu saya menerima ayat itu, message itu, nah kebetulan yang upload ini seorang prophet dari Amerika. Tiba-tiba kata-kata itu hidup. Waduh, kok saya merasa kayak ada tugas baru ini. Nah, saya pikir gitu. Singkat cerita, tidak lama setelah itu saya mendapatkan sebuah tugas baru. Nah, saya ternyata salah menerjemahkan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kadang anak muda juga ngalamin seperti itu. Misalnya begini, tiba-tiba dapat sebuah ayat atau sebuah message entah dari WA atau Instagram lagi cari jodoh misalnya ya. Tiba-tiba dapat WhatsApp atau Instagram yang bunyinya jodohmu udah dekat. Nah, misalnya begitu. Tahu-tahu seminggu kemudian ketemu orang yang jatuh cinta sama dia. Oh, ini berarti jodoh dari Tuhan. Sangat bahaya kan? Nah, biasanya yang kita terjemahkan adalah tawaran pertama kan gitu toh. Yang langsung, oh ini barusan Tuhan bilang jodohmu udah dekat. Ini kok pas jodoh ada yang jatuh cinta sama saya. Dan oke lah orangnya, oh ini jangan-jangan yang Tuhan kirim. Nah ternyata walaupun saya sering bergerak di dalam mendengar suara Tuhan, tidak gampang sekali untuk mentranslate suara Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, terutama kalau suara Tuhan itu menyangkut diri sendiri. Kenapa? Karena seringkali tidak objektif. Seringkali tidak objektif, percayalah. Kalau kita sudah milih seseorang, semua message yang kita terima, kita terjemahkan ke arah yang mendukung apa yang kita mau. Jadi sangat-sangat tidak objektif, betul enggak? Contoh, kalau lagi mau rencana pinjem duit bank, terus Tuhan kasih ayat-ayat, bunyinya begini, jangan takut sebab aku akan membuka pintu bagimu. Oh, abis ini berarti benar Tuhan, enggak apa-apa ini ACC untuk pinjam duit bank. Anda bisa mengerti, sangat berbahaya sekali menerjemahkan suara Tuhan. Dan saya membuat kesalahan seperti itu. Sehingga saya salah menerjemahkan suara Tuhan. Dan akibat saya salah menerjemahkan suara Tuhan, saya babak belur, benjot semuanya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, saya mau sharing sesuatu. Tema kita di Gereja RIM adalah reproduction. Dan ini kebetulan yang juga menjadi pengalaman pribadi buat saya. Bapak Ibu kalau lihat di Alkitab, coba Anda perhatikan baik-baik. Cara Yesus menilai beda dengan cara kita menilai. Beda banget. Contoh. Satu kali ada seorang janda miskin bawa persembahan. Sangat sedikit. Bahkan semua orang bisa lihat itu sangat dikit banget. Enggak ada artinya. Tapi Yesus bilang apa? Dia memberi jauh lebih banyak dari yang lain. Lihat ya, pemberiannya sedikit di mata kita. Tapi buat Tuhan pemberiannya banyak.
Ada contoh lain lagi, wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Bahkan murid-muridnya bilang apa? Murid-muridnya nih sekolah teologi. Sekolah teologi apa? Sekolah teologi Yesus, kan gitu kan? Bener gak? Jadi mereka sekolah Alkitab loh. Terus kemudian waktu wanita ini mengurapi kaki Yesus, dia bilang apa murid-muridnya? Pemborosan. Tapi Yesus bilang apa? Aku suka. Apa yang dilakukan wanita ini akan diberitakan juga di mana Injil diberitakan. Betul enggak? Jadi cara Tuhan melihat itu sangat berbeda dari saudara dan saya menilai. Cara Tuhan menilai beda banget dengan kita. Yang saya takutkan Bapak Ibu. Saya teringat sebuah cerita bertahun-tahun yang lalu. Saya menemui seorang pendeta. Karena kebetulan saya diundang ke sebuah persekutuan doa untuk khotbah. Dan ternyata di situ ada seorang hamba Tuhan yang businessman, yang selingkuh, punya istri kedua, punya simpenan. Hati saya tidak tahan melihat ini. Anak-anaknya sakit hati semua, istrinya apalagi. Saya menyempatkan untuk ngobrol dengan pendeta ini. Saya bilang, Pak, Bapak ini kan udah tahu firman. Tapi kenapa Bapak ini kok masih melakukan perselingkuhan seperti ini? Bapak itu apa enggak ngerti firman? Bapak kan sekolah Alkitab juga, dia sampai sekolah master. Dia jawabannya begini, Ibu percaya saya ini anaknya Tuhan. Ya justru itu saya bingung, Bapak ini anaknya Tuhan. Bapak udah ngerti firman, kenapa Bapak masih melakukan ini? Nah dia jawab begini, wong Tuhan aja Bapak saya enggak bingung, kok Ibu yang bingung? Waduh saya bingung jawabnya. Dia bilang begitu loh, menjengkelkan ya. Wong Tuhan aja enggak bingung, kok Ibu yang ngurusin saya? Kalau memang Tuhan enggak suka apa yang saya lakukan, bukankah Tuhan bisa pukul saya? Buktinya, saya masih baik-baik, bisnis saya diberkati, berarti Tuhan oke. Oh Tuhan oke, kok Ibu yang enggak oke? Apa hak Ibu untuk ikut campur urusan saya? Nah loh, Bapak Ibu pernah ketemu enggak model seperti begini? Enggak pernah? Pernah ketemu enggak orang-orang Kristen yang menurut Bapak Ibu, kamu udah ngerti firman tapi kok kayak gitu, kok bisa ya? Ibu Bapak pernah mikir apa kalau ketemu orang seperti itu? Hati nuraninya di mana ya? Udah tahu salah, masih khotbah lagi. Udah tahu salah, masih mimpin pujian lagi. Betul Bapak Ibu? Ada seseorang yang jelas-jelas mengambil suami orang. Tapi masih khotbah. Masih mimpin pujian. Amazing ya? Amazing? Heran ya? Bagablek. Dan yang saya khawatirkan, Bapak Ibu, yang saya khawatirkan, tanpa kita sadar, kita seperti mereka. Kita ini bikin kesalahan, tapi kita itu enggak merasa salah. Sampai akhirnya waktu kita mati, Tuhan tahu-tahu bilang begini, "Enyalah kamu, sebab aku enggak kenal kamu." Saya berdoa, itu jangan terjadi pada saya. Saking kerasnya hati saya, sehingga saya enggak bisa melihat yang salah. Apa yang dinilai Tuhan lain dengan yang dinilai orang. Yang saya khawatirkan, saudara dan saya jadi orang Kristen, kita merasa hidup kudus, kita merasa hidup benar. Waktu kita mati, Tuhan bilang, "Enya kamu, aku enggak kenal kamu." Itu yang saya takutkan. Kenapa? Karena Anda enggak punya waktu untuk balik. Karena Anda enggak punya waktu untuk revisi. No turning back. Kalau udah mati Anda mau ngomong apa, mau nangis sampai kayak apa, Anda enggak bisa kembali ke bumi. Itu yang saya takutkan. Berarti ada sesuatu yang dilihat Tuhan. Sampai Alkitab bilang begini, Tuhan, aku ini bernubuat loh. Demi namamu, saudara enggak pernah bernubuat. Tuhan, aku bangkitkan orang mati loh demi namamu.
Saudara enggak pernah bangkitkan orang mati. Berarti yang ngomong ini lebih powerful dari saudara. Diurapi, full of anointing, mungkin sakti bahasanya kita. Sangat keren banget. Mereka bilang, aku udah menyembuhkan orang sakit loh. Aku udah khotbah di mana-mana. Aku sudah menginjil. Tapi yang saya khawatirkan, penilaian Tuhan ternyata lain. Ada sesuatu yang ada di dalam hati kita yang Tuhan lihat, yang Tuhan membuat berkata, pergi kamu, aku enggak kenal kamu. Kalau Bapak Ibu lihat, berarti siapa orang yang bisa masuk kerajaan Allah? Di ayat-ayat ini jelas menunjukkan berbicara tentang karakter. Anda lihat? Karakter. Berarti kenapa Tuhan bilang, enyalah kamu, aku enggak kenal kamu, karena Tuhan enggak menemukan karakter yang dia mau di kita, karakternya Bapa. Kenapa Tuhan bilang, kalau kita jengkel sama anak, kadang-kadang kita ini bilang gini, mama ini enggak ngerti kamu ini anak siapa sih? Ya kan? Kenapa Bapak Ibu bilang seperti itu? Kamu ini anak siapa sih? Karena Anda merasa karakternya papa sama mama enggak kayak gitu, kamu kok kayak gitu, kan gitu toh. Nah itu yang dilakukan Yesus pada akhir hari penghakiman. Jadi yang dilihat Tuhan, Bapak Ibu dengar, yang dilihat Tuhan nanti penilaian Tuhan pada kita adalah karakter kita. Cari ayat di Alkitab yang mengatakan begini, kalau kamu banyak menginjil, kamu mendapat bagian dalam kerajaan surga. Cari. Tidak ada. Kalau kamu banyak khotbah, kamu mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak ada. Jadi khotbah banyak tidak jaminan masuk surga. Kamu sekolah Alkitab, kamu akan masuk surga. Tidak ada. Kamu banyak ngasih. Saya bilang orang kikir itu berarti terlalu parah ya. Tapi jangan berpikir bahwa karena Anda banyak menyumbang untuk Tuhan, lalu Anda berkata Anda bisa menutupi kesalahan Anda. Kita bisa menutupi kesalahan lalu kita berpikir kita aman masuk surga. Perhatikan contoh ini. Tidak ada yang menjelaskan masuk surga karena menginjil banyak. Karena kalau menginjil banyak ukuran Tuhan, maka Nabi Yeremia akan gagal masuk surga. Kenapa? Karena seumur hidupnya Nabi Yeremia cuma nobatin satu orang. Yang lainnya atos, keras. Jadi kalau saya jadi Nabi Yeremia masuk surga dong, cuma satu. Betul? Musa, apakah gagal? Berhasil? Gagal. Berapa juta orang Israel? Bandel semua kan? Berontak semua kan? Musa berhasil enggak memenangkan? Gagal. Kalau ukurannya jiwa yang Anda menangkan, maka Musa akan masuk neraka. Enggak akan mendapat bagian kerajaan surga. Jelas bukan. Uang, mau jelas buka. Satu kali anak muda bilang, dengan apakah aku supaya bisa sempurna? Jual segala milikmu, berarti bukan uang kendaraannya. Kalau begitu apa yang dicari Tuhan dari saudara dan saya? Karakter. Karakter. Makanya saya tuh heran Bapak Ibu. Saya sorry ya selama setahun stuck di Australia ini. Saya tuh ketemu banyak orang-orang Kristen yang mohon maaf. Kita statusnya Kristen. Tapi sorry karakternya sering resek. Kadang-kadang saya berpikir apakah kita ini tidak tahu bahwa ukuran nanti Tuhan yang lihat itu karakter kita loh. Setiap karakter yang Anda munculkan itu akan dinilai Tuhan loh. Amin. Bapak Ibu kok tegang? Kok tegang? Saya pagi ini gak akan berbicara tentang berkat. Karena saya percaya kalau karakter kita sesuai Kristus, berkat itu pasti nyusul. Amin saudara, berkat itu gampang banget buat Tuhan, tapi karakter itu yang berbahaya. Kalau kita enggak punya, Tuhan bilang minggat kamu, aku enggak kenal kamu. Saya berdoa jangan sampai kita seperti pendeta yang saya ceritakan. Tuhan enggak bingung kok kamu yang bingung. Sampai kayaknya hatinya udah membatu kali ya. Jangan sampai Bapak Ibu amit-amit. Jangan sampai saya berdoa kita masih punya hati yang bisa dikasih tahu. Coba Bapak Ibu buka Matius pasal 5 ayat 5. Masalahnya Bapak Ibu, saya mau tanya, karakter kita udah sempurna enggak? Enggak lah, jauh. Saya yakin setiap kita yang ada di sini, pasti ada karakter kita yang resek. Termasuk saya, pasti.
sekelas Pak San sama Bu Dayu, pasti tetap ada karakter yang rese. Kita harus akui. Kenapa Pak San? Pak Cermin juga lah pasti. Nggak lewat, nggak pasti. Kita harus, Anda nggak suka dibilang begitu? Coba Bapak Ibu introspeksi, nggak usah ngomong sama saya. Deep inside our heart, pasti ada something yang sick di dalam kita. Mengakui nggak? Anda kalau sempurna Anda udah dibawa Tuhan pulang. Kenapa? Karena sangat sulit menemukan yang sempurna. Jadi kalau Tuhan nemuin satu sempurna, cepetan dibawa pulang. Supaya apa? Supaya tidak terhamiri dan terpolusi. Nanti setelah dia berubah lagi. Berarti Anda dan saya belum pulang, berarti kita masih resek nih. Serius, coba Anda cek diri saudara. Pasti ada karakter kita yang brengsek. Pastilah, pasti. Berarti karena karakter kita yang brengsek, masalahnya gini ya, saya nggak tahu penilaian Tuhan dengan karakter saya yang resek ini. Terus misalnya tiba-tiba hari ini mati, lalu Tuhan bilang, nyalah kamu, gawat dah. Benar enggak? Makanya Bapak Ibu, saya pagi ini tuh mau sharing. Jangan sampai kejadian hamba Tuhan ini, saudara dan saya nggak bisa dikasih tahu. Matius 5 ayat 5 bilang begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka kan menaklukkan dunia ini. Artinya engkau akan menang melewati kehidupan di bumi. Orang yang lemah lembut. Bagaimana dengan karakter kita yang masih resek supaya pada akhirnya kita menang sampai garis akhir? Saudara, miliki hati lemah lembut. Miliki hati yang lemah lembut. Semua pasti tidak perfect. Miliki satu ini. Itu important dan vital. Karena ketika dia punya hati lembut, nanti dalam perjalanan pernikahan dia ada salah, dia bisa menerima masukan. Berbahagialah kita yang punya hati yang lemah lembut. Amin. Nah pagi ini saya mau sharing, lalu gimana Bu saya belajar untuk punya hati yang lemah lembut. Ini kan gak bisa diimpor langsung dari surga, betul gak? Ini adalah proses seumur hidup. Bagaimana kita memiliki hati yang lemah lembut? Coba Bapak Ibu buka Ibrani, kita lihat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Yuk Bapak Ibu kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Saudara, pada waktu saya mengambil keputusan, salah. Karena menerjemahkan pesan Tuhan dengan salah. Sehingga selama beberapa waktu saya babak belur, benjot semua. Saudara, intinya saya baru menyadarin, saya belum diskusi dengan pemimpin saya, dengan mentor saya. Pada waktu saya mulai diskusi dengan mentor saya, mereka menegur saya. Kenapa saya bilang mereka? Karena saya memiliki lebih dari satu mentor. Mereka menegur saya. Mereka bahkan ada salah satu yang berbicara cukup keras. Dia bilang begini, Ruth, you are making stupid mistake. Wah, saya dibodoh-bodohin. Kamu benar-benar bikin kesalahan yang bodoh. Saudara, salah satu proses yang harus kita lewati kalau kita mau memiliki hati yang lembut, Anda harus punya mentor. Kenapa orang enggak punya mentor? Salah satu alasan orang kenapa enggak mau punya mentor, karena mereka enggak mau diatur. Mereka enggak mau kebebasannya terganggu.
Tapi saudara tidak pernah tahu bahwa kehadiran mentor itu menjagai jalan kita. Saya punya mentor, Bapak Ibu. Mentor saya menegur saya. Mentor saya berbicara keras buat saya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, salah seorang mentor saya menegur dan bilang begini, kamu tuh khotbah, Ruth, khotbahmu yang ini. Kamu harus berhenti untuk bercerita seperti itu. Kamu harus berhenti. Saya bilang, iya, oke. Salah satu cara memiliki hati lembut, belajarlah untuk meletakkan kebebasan saudara di bawah seorang atau beberapa mentor. Siapa mentor kita? Istri, suami adalah mentormu. Kenapa saya bilang beberapa mentor? Karena saya punya salah satu mentor, suami saya. Suami saya paling sering negur saya. Dan saya harus mau belajar untuk dengar. Mentor yang lain adalah Bapak Ibu Gembala. Kalau Anda sudah ditaruh Tuhan di sini, belajarlah untuk mendengarkan apa yang mereka ajar. Pak, Bu, tidak ada mentor yang perfect. Kalau Anda tanya kelemahan suami saya, banyak. Mentor yang saya punya, mereka punya kelemahan masing-masing. Waktu Samuel tinggal di bawah mentoring dari Imam Eli, baca, apakah Imam Eli perfect? Wow, Imam Eli malah serem. Betul? Dia melihat anak-anaknya melakukan kebejatan, tapi dia cuma diam. Sangat salah kalau Anda berpikir Anda akan mencari mentor yang perfect, karena mereka sudah ada di surga. Yang perfect udah dibawa pulang. Yang enggak perfect ini yang terus belajar. Tetapi kehadiran mentor itu seperti umbrella yang memayungi saudara. Dan sekaligus kehadiran mentor seperti alat Tuhan untuk membentuk saudara dengan segala kelemahan mereka. 11 tahun saya bersama dengan anak-anak rohani saya. Anda boleh tanya sama mereka, mereka bisa menemukan banyak kecacatan saya. Tapi saya berkata sama mereka, justru kalian akan melihat dari kesalahan saya, kita saling mengasah, kita saling membentuk, dan kita belajar saling menghormati. Tapi sungguh kehadiran mentor menjagai saya, Bapak Ibu. Anda lihat orang-orang yang tidak pernah mau diikat, orang-orang yang tidak pernah mau submit, Anda akan lihat mereka enggak akan pernah tumbuh. Nabi-nabi yang mengaku bisa mendengar suara Tuhan, yang tidak mau dimentor, lihatan ujungnya akan klenik, dukun palsu, sesat, aneh-aneh, karena enggak ada yang kasih tahu mereka. Ada seorang hamba Tuhan yang mengaku enggak punya mentor, jadi mentor Tuhan Yesus sendiri. Saudara, bagaimana kita bisa taat sama Yesus yang tidak kelihatan? Kalau saudara tidak bisa taat sama pemimpin yang kelihatan, omong kosong. Kalau saudara hari ini belum punya mentor, atau menolak untuk mensubmitkan diri hidup di bawah seorang mentor, saya boleh berkata bertobat. Karena apa? Saudara tidak akan pernah tahu kesalahan-kesalahan yang kita buat. Anda tahu Tiger Woods? Siapa itu? Pemain golf kaliber dunia? Hebat? Saudara tahu dia masih punya trainer? Betul? Trainernya apakah juara golf? Enggak. Trainernya kalah skill. Dia pernah ditanya, kenapa orang sekelas kamu masih punya trainer? Dia bilang begini, karena saya melakukan kelemahan dan kesalahan yang saya sering tidak bisa lihat sendiri. Saya butuh
orang lain yang melihat. Karena memang sering terjadi seperti itu. Kita seringkali tidak bisa lihat kesalahan sendiri. Salah satu kesalahan kelemahan saya adalah saya seringkali arogan. Saya kadang-kadang tidak bisa lihat sendiri. Namanya orang arogan mana kerasa. Orang sombong tidak kerasa loh. Coba Anda tegur orang sombong, kamu ini sombong. Masa? Loh iya, orang sombong tuh tidak kerasa. Karena kalau dia kerasa itu rendah hati. Loh benar, salah satu dosa yang sangat mengerikan adalah kesombongan. Orang sombong tuh tidak pernah kerasa Bapak Ibu. Karena kalau dia kerasa itu rendah hati, berarti dia tidak sombong. Betul? Suami saya sering mengingatkan saya. Ketika ada orang memuji saya, baik-baikin saya gitu ya, karena wah Bu Ruth khotbahnya begini. Suami saya selalu ngomong, hati-hati, kamu itu bukan apa-apa, inget toh dulu, kamu itu bukan apa-apa loh ya, semua itu cuman karena kemurahan Tuhan kamu dibawa kayak gini, jadi kamu jangan lupa diri. Dia yang paling sering keras sama saya. Makanya kadang-kadang saya tuh lebih awkward kalau khotbah ada dia. Serius. Bapak Ibu jangan pikir saya kalau khotbah di depan pendeta lain saya salah tingkah. Enggak, saya lebih salah tingkah kalau dia yang hadir. Kenapa? Dia selalu menilai khotbah saya. Jadi kadang-kadang stres. Pulang-pulang kamu mestinya aja ngomong kayak gini, kamu gini, aja gini. Tapi kadang-kadang saya ngomel, kesel kan. Saya bilang gini, Koko tahu nggak rasanya ngomong di depan? Lupa tahu nggak? Walaupun kita udah noto sampai depan ya kebablasan. Coba Koko sendiri yang khotbah, ayo. Enggak, kadang-kadang gini loh Bapak Ibu, nggak enak dikritik, maksudnya nggak enak dikasih tahu gitu, apalagi sering, nggak enak. Ayo, Audrey, Mama sama Papa kalau ngomelin sering bosen nggak? Oh enggak, puji Tuhan, soalnya masuk YouTube saudara. Di sini bilang enggak, aslinya tuh kadang-kadang, aduh Mama Papa ini ngomong terus kesel tau enggak, capek. Betul, tapi itu yang menjaga kita. One day kita akan berterima kasih bahwa orang yang paling cerewet, itu yang justru yang jagain kita. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda enggak punya mentor, berdoa. Kalau Anda sudah ditaruh Tuhan di sini, Anda sudah punya mentor yang jelas Bapak Ibu Gembala. Mentor yang lain Om Hin, Tante Grace. Jadi itu mentor. Saudara, kenapa banyak pendeta enggak mau, apalagi kayak misalnya udah punya nama gitu ya, dia enggak mau di bawah mentoring lain. Karena dia merasa udah top. Saya berdoa enggak. Saya tetap mensamitkan diri di bawah mentor-mentor saya. Kenapa? Karena saya sering mempunyai kesalahan yang enggak bisa saya lihat sendiri. Amin Bapak Ibu. Hal kedua, ada satu doa yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu mau niru atau enggak. Karena doa ini berbahaya. Serius. Harganya mahal. Tapi saya yakin doa seperti ini paling cepat dijawab sama Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu doa minta seperti ini, Tuhan kasih aku kesabaran. Enggak lama kemudian dikasih orang yang menjengkelkan. Cepet kan jawabannya? Enggak pakai lama kalau doa kayak gitu. Coba doa minta duit rada lama. Betul ya? Ngerasain ya? Tuhan kasih aku hati yang sabar, enggak lama. Kadang langsung siang itu ketemu orang yang menjengkelkan gitu. Benar enggak? Nah, saya mau ajarkan sebuah doa yang doa ini juga cepat. Tapi enggak enak. Enggak enak. Coba Bapak Ibu buka Kitab Keluaran pasal 17 ayat 5 sampai ayat 7. Kitab Keluaran pasal 17
Ayat 5 sampai ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu dan tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Sampai ayat ini aja. Dan haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Perhatikan, gunung batu Tuhan bilang suruh apa? Pukul. Yang kedua, kita buka Bilangan pasal 20. Pasal 20 ayat 7. Ingat-ingat ya, tadi Tuhan bilang apa? Gunung batu suruh pukul. Oke. Sekarang Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai dengan sebetulnya ayat 13. Kita lihat. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu. Jadi ada gunung batu, ini bukit batu. Supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi ada dua kejadian. Tuhan bilang gunung batu disuruh apa? Terus bukit batu disuruh pukul. Beda treatment, oke? Gunung batu sama bukit batu. Saudara, kenapa beda treatment? Gunung batu suruh pukul, bukit batu suruh ngomong. Anda tahu bedanya gunung batu sama bukit batu? Bukit batu adalah seperti karang yang banyak rongga-rongga. Kalau di pinggir laut, rongga-rongga ini terjadi kenapa? Aus karena diterpa air asin. Sedangkan gunung batu itu solid kokoh, benar-benar batu utuh, yang tidak pernah kena aus. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Bukit batu adalah gambaran dari orang-orang yang mengalami banyak proses dalam hidup mereka. Sedangkan gunung batu adalah orang-orang yang tidak pernah melewati proses. Jadi solid, utuh. Nah, saudara dengarkan baik-baik. Kalau sama gunung batu, treatmentnya harus dipukul. Kalau sama bukit batu, treatmentnya cukup diomongin. Saya berdoa, saudara dalam menjadi bukit batu dan bukan gunung batu. Karena kalau bukit batu, perlakuannya cukup kasih tahu, dia gampang. Tapi saya berharap namanya orang, kalau sampai saya jadi gunung batu, saya pernah punya satu doa begini, Bapak Ibu boleh tiru, enggak pun enggak apa-apa, ini bukan wajib. Saya ngomong gini, Tuhan, saya ketemu pendeta-pendeta yang kayak gitu tadi, ngambil istilahnya simpanan, terus istri ngambil suami orang, tapi mereka enggak kerasa salah. Orang bilang hati nurani ini wis membatu. Kalau saya sampai seperti itu, enggak sadar, enggak merasa salah, enggak merasa bersalah, please tolong tegur saya. Dengan cara apapun. Lewat orang, lewat omongan yang menyakitkan, terserah. Tapi kalau ditegur enggak bisa, ini doa saya. Kalau ditegur enggak kena, tampar saya. Belum selesai, Bapak Ibu doanya belum selesai. Tampar saya Tuhan, berarti kan lebih keras toh. Ya apa caranya Tuhan nampar? Enggak tahu, terserah, pokok tampar saya. Kalau saya masih ditampar belum kerasa, tarik rambut saya. Bahasa Inggrisnya jambak saya. I don't know Inggrisnya, jambak saya. Kalau dijambak, ditarik rambutnya, masih belum kerasa dan belum bertobat, tendang saya. Masih ditendang belum sadar
Nah kayak model gitu ngambil suaminya orang terus gak sadar-sadar ditendang. Geret saya. Supaya keluar dari jalan yang salah. Kalau digeret masih belum bisa Tuhan, gabungkan keempat-empatnya. Tampar, tarik rambut, tendang, geret. Tapi kalau empat-empatnya udah kau lakukan, dan saya masih belum bertobat, please tolong bawa saya pulang. Kenapa? Daripada saya hidup di dalam kesalahan, ujungnya maut. Sungguhan Bapak Ibu, kalau saya dengan empat-empatnya dikerasin Tuhan masih belum bertobat, please bawa saya pulang. Tapi jangan biarkan saya hidup dalam kesalahan dan pelanggaran. Sejujurnya Bapak Ibu, ini yang menjagai saya selama ini. Saya sering kali melihat treatment Tuhan ke saya berbeda sama orang lain. Contoh, Anda boleh tanya suami saya saksinya. Saya kepahitan sama salah satu anak yang jauh lebih muda di bawah saya yang waktu itu minta untuk dimuridkan. Dan ketika saya muridkan, saya marah, saya tegur dia buat kesalahan, dia tidak merasa salah. Dan ketika dia tambah rebel, saya sakit hati, saya kepahitan. Ujungnya jadi saya kena bumerang, saya kepahitan sendiri sama anak itu. Wajar dong. Kurang ajar gitu loh. Saya pergi ke Israel, berangkat ke Israel. Dia ikut. Saya tuh berharap dia jangan ikut. Karena saya lihat mukanya saya tidak tahan. Saya tidak mau nyapa dia. Suami saya ngomong, Sapanto, wong dia tuh sekarang sudah jadi grupmu ke Israel. Dia yang lebih muda. Dia yang harus nyapa saya duluan. Nyapa aja belas enggak. Say hello aja enggak. Aku bingung anak ini mikir apa gitu loh. Marah-marah. Suami saya udah ngasih tahu. Saya enggak mau nyapa dia. Berangkat sampai di Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta no problem. Sampai di Jakarta saya ada masalah. Dari sekian peserta sekitar 30 orang. Saya dipanggil sama office-nya sana, imigrasi. Mereka bilang, seumur-umur tuh lo enggak ada masalah. Mereka bilang mereka mempertanyakan NPWP saya. Loh ini kenapa NPWP-nya atas nama kamu kok bukan nama suamimu? Seumur-umur pergi gak pernah lo dipermasalahkan soal NPWP namanya siapa. Singkat cerita kamu enggak bisa berangkat ini. Waduh, gimana enggak bisa berangkat sudah sampai Jakarta? Lah ini peserta ya apa? Akhirnya pihak tour leader juga membantu, mohon ya wis tak kasih kesempatan sekali ini ya. Jangan diulang. Nanti pulang ganti NPWP-nya atas nama suami. Kita udah jelaskan karena dia enggak kerja, ngapain dia bikin NPWP. Singkat cerita ya sampai pulang sampai hari ini udah 10 tahun lebih ya enggak tak ganti. Enggak ada masalah, cuman aneh hari itu ada masalah. Berangkat. Udah enggak ada masalah kan? Sampai di mana ya, Abu Dhabi atau mana sampai Dubai, lupa saya. Muncul masalah. Nah, sebelum itu suami saya udah ngomong gini, Non, kamu ini punya agreement loh sama Tuhan. Agreement apa? Kalau kamu tuh melenceng dari jalan Tuhan dan kamu enggak menurut, Tuhan akan keplak kamu loh. Dia ngingetin. Enggak lah, Tuhan mengerti hati saya lagi emosi kok. Enggak mungkin. Loh kamu lihatin, kamu loh selama ini enggak ada masalah sama NPWP tiba-tiba dipersoalkan. Jangan-jangan ini Tuhan lagi ngeplak kamu. Enggak lah, pas ketepaan naik petugasnya mungkin. Sampai di mana? Kita sampai Dubai atau mana? Oh sampai Israel. Tas dikeluarin. Semua peserta tasnya ada, tas saya hilang. Tasku tok. 30 peserta, tas saya tok.
Suami saya selama perjalanan ngingetin, sapan tonon, sapan. Loh dia lebih muda, dia harus sapa saya. Non, aku iki khawatir loh non. Kalau kamu tuh ndak nyapa Tuhan benar-benar ngeplak loh non. Ini ada apa-apa nanti. Ini baru peringatan loh non. Ndak iro, nggak mungkin kok, nggak mungkin. Wis itu Tuhan mengertilah. Ndak mungkin ini pas kebetulan aja lagi apes. Ndak akan ada masalah apa-apa. Tas hilang. 30 peserta tas saya tok yang hilang. Bapak Ibu kok persis tas yang isinya baju-baju saya. Lah terus lek di Israel beli di mana? Bapak Ibu pernah ke Israel? Ayo coba cari baju. Saya keberangkatan pertama bukan ke Israel tapi ke Jordan. Jordan lebih sepi. Anda mau cari baju apa? Kaos. Sak piro? Mateng kon. Terus dia ngomong, tas saya enggak ketemu. Terus saya tanya, terus siapa? Tour leadernya bilang, Bu, kalau terpasang enggak ketemu, Ibu siap-siap beli pakaian di sini. Pakaian apa Pak? Ya seadanya kaos. Waduh habis berapa? Kan mahal semua untuk turis. Enggak bawa sangu banyak lagi. Waduh sumpek saya. Suami saya ngomong, wis ta, nyopo. Bapak Ibu, buat orang lain enggak masalah kan? Bapak Ibu, Anda mangkel sama orang jengkel, Anda enggak nyopo, Anda diem, Tuhan ya ngapa-ngapain. Percayalah, buat saya beda treatment. Sungguh, itu terjadi tiap kali. Buat orang lain no problem, buat saya problem. Makanya suami saya tahu agreement saya, makanya taklah kamu bikin doa ya tanggungan risikoi. Cuman enak, saya enggak dibiarin. Bener, tapi sakit kabeh. Kalau orang lain kepahitan sama Tuhan dibiarin kan. Karena saudara enggak pernah minta agreement sama Tuhan. Saya minta agreement. Memang diperlakukan militer sih. Tapi enak, nang cepet waras. Kan gitu toh. Loh, saudara mau milih mana? Mau cepet waras apa biar? Iya toh. Kan karena orang itu ada titik bandelnya kan. Akhirnya ya enggak datang, akhirnya hari pertama kita perjalanan ke Jordan tour. Burut berdoa ya supaya tasnya Burut ketemu. Saudara suami saya terus, wis talan non cuman nyopo tok lo non. Daripada tasmu hilang, ini baru tasmu lo, nanti ada apa-apa pas anakmu sing hilang apa aku sing hilang. Dia bilang gitu, wis bertobat tolah. Akhirnya aku yo takut ya Bapak Ibu. Karena tas hilang aja serem ya. Akhirnya langsung saya datengin, mari denger tas hilang, ngurus di imigrasi. Terus saya datengin dia. Saya minta maaf ya, saya jengkel sama kamu, saya enggak nyapa kamu. Oh iya enggak apa-apa C, lain kali jangan gitu ya C. Aduh, hati ini. Kasih hati ya, jeroan semua mau diambil. Saudara kan sering menemukan itu. And how will you react? Kalau saudara, kurang ajar ya, lu udah tak kasih ngerendah hati, tambah dikasih izin, tambah kurang ajar. No. Itu akan mengetes hati saudara seperti apa. Lain kali jangan gitu ya Ci. Dia jauh lebih muda dari saya, selisih 10 tahun. Saya jawab apa? Iya, thank you. Nangis. Ini gunung batu dikepui, biar berongga-berongga ini. Nangis, apa bilang? Enak emangnya. Tapi detik saya habis minta maaf, enggak lama. Torido datang. Burut, ketemu kopernya. Di mana Pak? Kopermu jalan-jalan di Dubai. Lo kok bisa lari ke Dubai? Enggak tahu. Kayaknya ada orang yang kopernya sama. Jadi itu lari ke Dubai. Lo kok bisa? Ya enggak tahu Burut. Terus kapan sampainya dari Dubai? Nanti waktu Burut masuk hotel udah ada di depan kamar. Oh iya. Jadi seharian ziarah dulu, malam sampai depan kamar, tas datang. Itu salah satu contoh loh Bapak Ibu. Contoh lain, saya akan akhirin, ada anak rohani saya. Bukan anak rohani, dia murid saya dulu di sekolah. Terus dia setelah lulus SMA sukses. Dia berhasil karena ikut
invest money game kayak gitu-gitu. Zaman dulu kan rame ya. Terus dia bilang gini, C, aku cuan banyak loh C. C melo dikit-dikit ay. Dikit-dikit. Gak usah banyak-banyak. Sungguhan ini tak tunjuk no, cuan. Terus aku tuh kerasa, nyonyo, kayaknya usaha kayak gini Tuhan gak suka. Aku udah ngerasa, gak apa-apa C, ndak, ini halal kok. Halal nurut lu, tapi kita mau jujur sebetulnya kenapa orang money game, karena kepingin kaya cepet kan. Tuhan rasanya ndak suka ini nyo, wes gak apa-apa main no didik-didik. Akhirnya aku masuk no duit dikit. Aku kroso ini nyo rasanya Tuhan ndak mungkin suka. Pas sembayang, entah kerasa-kerasan atau tertuduh, Tuhan tuh bicara. Kenapa kamu ikut money game? Tak jawab, karena pengen dapat duit cepet. Kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Aku percaya kepadamu Tuhan, tapi Tuhan kelamaan. Aku butuh jalan ekspres. Kalau Tuhan tidak mau kasih ekspres, aku ekspreskan sendiri. Aku nggak tahan nunggu Tuhan lama. Dibiarno, masuk. Nyo, biasanya balik piro persen tuh kapan? 50% tuh kapan? Oh, nggak sampai sebulan keluar kok C. Dia udah jalanin tuh hampir setahun, sukses. Sampai bisa nyekolahkan adiknya ke Amerika. Setelah 1 bulan berlalu, nyo tanggal piro harusnya keluar? Tanggal sekian C, loh ini wis lewat. Iya ndak tahu kok ndak keluar ya C ya. Waduh, kroso aku ini, kerasa. Terus habis itu tak tunggu lagi seminggu lagi, udah keluar nyo? Belum. Tak tunggu lagi seminggu lagi, udah keluar. C, tutup C. Lo terus duitku ya apa? Ya enggak balik C, lo hilang? Iya, untung C enggak banyak, masih enggak banyak ya duit tutup. Terus aku cerita sama dia, terus dia bilang, C, kenapa C enggak ngomongin aku? Aku udah ngomong mbak kamu, lek Tuhan enggak suka rasanya langsung dikeplak loh nyo. Kamu kan enggak dengerin aku. Enggak lama kemudian dia ikut money game lain. Nyo, kamu enggak ngajak Cece? Enggak, kapok aku. Habis ngajak Cece langsung tutup. Bapak Ibu, orang lain diizinkan masih cuan dikit-dikit. Saya sama sekali. Di situ saya tahu treatment Tuhan buat saya itu spesial. Pakai cambuk. Tapi doa saya enggak gampang. Kalau aku gunung batu Tuhan, keras. Tampar saya. Terserah saudara. Tapi saya berdoa, saudara jangan berubah sampai gunung batu. Saudara harus sampai bukit batu. Mau diproses, mau dibentuk. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menegur, siapapun bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan, siapapun bisa dipakai Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Saya kirim saudara, ada seseorang dibawa Tuhan ke surga. Waktu dia diajak tur ke surga, dia melihat ada satu ruangan yang paling besar di surga. Ternyata ruangan itu berisi alat-alat seperti cambuk, tongkat. Terus orang ini tanya, Tuhan ini ruangan apa? Ini alat-alat yang aku pakai untuk membentuk anak-anakku supaya mereka menang sampai garis akhir. Apakah saudara mau dibentuk? Apakah saudara mau diproses? Tidak ada yang suka. Tapi pagi ini saya mengingatkan, saudara, orang khawatir dengan vaksin katanya chip, microchip. Kalau sekentara itu, maka itu bukan penyesatan. Karena orang sadar, microchip jangan pakai. Yang saya khawatirkan, nanti tanda 666 itu akan datang dalam bentuk kita tidak sadar. Anda khawatir soal microchip 666, tetapi yang harus dikhawatirkan adalah penyesatan yang tidak kentara. Yang tidak kentara seperti apa Bu? Ya kayak pendeta tadi, udah jelas sudah jelas selingkuh, dia kerasa bener. Saya berdoa itu jangan terjadi buat kita. Kalau Anda belum punya mentor, izinkan dirimu untuk mau rela melepaskan sebagian hakmu untuk dibentuk, untuk dipimpin, untuk diatur. Ingat, Tiger Woods aja kelas dunia, tidak merasa kelas dunia. Dia tetap butuh trainer.
Saudara dan saya seringkali merasa sudah tahu semua, sehingga saudara dan saya seringkali tidak mau submit di bawah otoritas. Belajar. Mentor yang Tuhan sudah berikan, submit dengan mereka. Tuhan bisa bicara lewat Tante Grace, Om Him, Pak San dan Budayu. Tuhan bisa pakai suami saudara. Tuhan bisa pakai orang yang lebih muda dari saudara. Belajar memiliki hati yang mau mendengarkan masukan dari orang.